Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Putra Pribadi, mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ingin mempresentasikan simulasi mengajar pada anak SD untuk mata kuliah pembelajaran IPA dengan tema memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup. Dan di sini ada materi ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama ada memerlukan makanan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, bernafas. Penggolongan hewan yang tempat hidup atau habitat. Darat ada kuda, kambing, sapi, kucing. Dan di air ada ikan, cumi-cumi, kuda laut atau gurita. Dan darat dan air ada biasa disebut amfibi, katak, salamander. Kemudian ada cara bergerak. Kuda, kambing, sapi, kucing itu bergerak dengan kaki. Kemudian bergerak dengan sayap ada lebah, belalang, kupu-kupu. Terus bergerak dengan sirip ada ikan. Kemudian bergerak dengan perut ada ular. Cara berkembang biak. Hewan melahirkan disebut vivipar. Contohnya ada sapi, kambing, kuda. Terus hewan bertelur disebut ovipar. Contohnya ada ayam, bebek, burung. Hewan bertelur melahirkan disebut ovovipar. Contohnya platypus. Kemudian penggolongan tumbuhan. Tempat hidupnya, hidup di darat ada contohnya pohon mangga. Kemudian hidup di air contohnya eceng gondok. Kemudian ada bentuk akar. Pertama ada akar serabut, contohnya padi, jagung, pisang, debu. Kemudian akar tunggang ada rambutan, mangga, jeruk. Bentuk batang. Pertama ada batang berkayu, contohnya itu mangga, jambu. Kemudian batang basah, contohnya itu pisang dan bayam. Kemudian batang berumput ada bambu, padi, jagung. Kemudian ada biji berkeping satu disebut monokotil, contohnya itu ada padi, jagung, kelapa. Berkeping dua disebut dikotil, contohnya ada mangga, jambu. Bentuk daun yang pertama ada menyirip, contohnya itu mangga, jambu. Kemudian bentuk daun menjari, contohnya pepaya. Kemudian bentuk daun sejajar, contohnya padi. Kemudian bentuk daun melengkung, contohnya itu kuping gajah. Kebutuhan makhluk hidup. Manusia itu pertama makan 4, sehat 5, sempurna. Misalnya nasi, sayur, lauk pauk, buah, dan susu. Yang kedua istirahat, tidur. Ketiga olahraga. Keempat tempat tinggal. Kelima sekresi dan ekresi. Keenam bernafas udara. Ketujuh jalan-jalan. Terus ada hewan. Hewan itu membutuhkan makanan, minum, udara, tempat tinggal. Kemudian tumbuhan itu membutuhkan makanan, minuman, udara, zat hara. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan awal itu pertama kita guru mengucapkan salam untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, guru dan siswa membaca basmalah sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran siswa. Yang keempat, guru memberikan apresiasi dengan mengajak siswa untuk melakukan bertepuk semangat. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru, anak-anak Bapak mau tanya siapa yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Oke, silakan Saudara Saprudin. Gimana? Ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu memerlukan makanan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan bernafas. Ya, semuanya tepuk tangan buat Saprudin. Kegiatan inti ada eksplorasi. Yang pertama, siswa mengamati contoh-contoh makhluk hidup dan tak hidup di sekitar kelas dan di lingkungan sekolah. Yang kedua, guru menjelaskan materi pelajaran dengan menggunakan media PowerPoint. Yang ketiga, guru melakukan tanya jawab terkait ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Yang keempat, guru memberikan apresiasi dengan mengajak siswa untuk melakukan tepuk semangat. Kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Oke, guru, anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang makhluk hidup dan tak hidup? Siswanya jawab.
Makhluk hidup adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menghirup udara atau bernafas. Makhluk tak hidup adalah semua makhluk yang tidak memiliki ciri hidup dan sudah tersedia di alam Pak. Ya, jawaban yang sangat tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Kemudian ada elaborasi. Yang pertama, siswa dikelompokkan menjadi 8 kelompok yang terdiri dari 3-4 siswa per kelompok. Yang kedua, guru memberikan lembar kerja siswa LKS ke tiap kelompok. Yang ketiga, guru menjelaskan lembar kerja siswa. Yang keempat, masing-masing kelompok berdiskusi sesuai petunjuk dari guru. Kemudian ada konfirmasi. 1. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi dan salah satu siswa yang maju menempelkan gambar contoh-contoh makhluk hidup dan tak hidup dengan model picture and picture. Yang kedua, guru memberikan penguatan informasi terkait hasil diskusi siswa. Kegiatan akhir yaitu pertama, siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran yang telah berlangsung. Yang kedua, guru memberikan soal evaluasi. Yang ketiga, guru memberikan tindak lanjut. 4. Guru memberikan motivasi. Kemudian kelima, penutup. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.